Baik, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Prof Susi, tadi sudah dipaparkan cukup panjang gitu ya oleh Bang Abalin. Sepakat terkait hal itu? Mengatakan bahwa Pakistan itu sangat pandai. Hmm. Dulu juga membuka hubungan Amerika dengan Cina juga dia berperan. Lalu sekarang juga berperan. Tetapi yang menarik dari semua ini adalah bahwa dia akan membela Iran kalau Iran dijatuhi bom nuklir ya. Artinya Trump juga berhitung di situ bahwa tidak bisa semena-mena kepada rakyat Persia. Dan juga harus kita lihat bukan dianya satu-satunya yang membela Palestina ya. Karena dia yang mengatakan bahwa dia tidak ingin Israel masih berada di wilayah Timur Tengah. Karena Palestina sudah cukup menderita ya. Dan kalau dilihat sejarahnya juga kita lihat bahwa sebenarnya yang DNA Hebrew lama itu adalah orang Palestina yang datang itu justru orang Polandia dan mereka ingin membunuh yang asli. Nah ini kita jangan buta-buta banget gitu loh. Dan mereka sibuk untuk mengatur lobby dengan Indonesia. Kalau tidak Pak Prabowo tidak bisa masuk ke Amerika Serikat. Ini berkat lobby Zionis yang memaksa Indonesia tidak boleh bersuara buruk tentang Israel dan membela-bela Palestina. Jadi kita lihat bungkamnya pemerintahan kita yang sebetulnya harusnya bebas aktif hanya karena diikat oleh Mossad dan kawan-kawan. Jadi sebetulnya kita kapan jadi merdeka gitu loh. Dan kita nggak usah malu menjadi negara yang kurang dianggap oleh Amerika Serikat. Banyak juga kesalahan mereka. Kenapa kita harus selalu tunduk pada apa yang mereka akan lakukan? Kita menghormati, saling menghormati. Saya lama di Amerika Serikat. Saya tidak membenci Amerika Serikat, tetapi kegiatannya yang membunuh dan melanggar hak asasi itu saya tidak bisa terima. Karena itu saya bersuara demi hati nurani. Kalau dibilang Iran tidak membela Palestina, dia justru yang ingin Israel itu tidak lagi berada di situ karena dia membela Palestina. Jadi bukan dia tidak membela Palestina. Ini yang salah adalah Board of Peace-nya itu melanggar keputusan Security Council. Aturannya tidak sama seperti apa yang dijabarkan oleh Security Council. Jadi ini adalah cara Donald Trump untuk profiteering dengan mengajukan menantunya sebagai orang yang akan melaksanakan pembangunan tanpa berpikir bahwa kuburan massal itu akan menjadi proyek perumahan. Jadi bagaimana ya kalau kita sebagai orang Indonesia tidak menunjukkan nurani, tidak menyatakan bela sungkawa kepada kematian seorang Pope-nya Syiah, dan tidak menyatakan apapun tentang perang Iran. Kayaknya kita kehilangan greget gitu loh. Ya. Menurut Prof, apa yang dilakukan Indonesia belum cukup? Kelihatan bungkam. TNI meninggal saja tidak berupaya untuk menyatakan sesuatu yang menghormati mereka ya. Karena ini kan jelas dijahati oleh kalangan yang dia takut untuk menyatakan keburukan. Kalau mereka buruk, why call a spade a spade? Kan harusnya begitu ya. Kalau mereka buruk ya kita bilang buruk. Kalau kita kasih kesempatan untuk dijawab langsung ya oleh Mbak Ulta ya Prof ya. Mbak Ulta silahkan merespon. Iya, sepertinya narasi-narasi yang disampaikan oleh Prof Susi ini memang harus dihentikan karena tidak berbasis data. Dan bahwa Prof Susi saya mengerti mungkin terinspirasi dari Prof Mesheimer yang mengatakan the Israel lobby mengikat setiap presiden Amerika dan keputusan kebijakan politik luar negeri orang ini. Indonesia Jadi Prof Susi berusaha mengatakan bahwa lobby Israel ini mengikat presiden sehingga presiden tidak bisa bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa terhadap Israel. Padahal perwakilan tetap kita di UN itu sangat mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Israel, menyebabkan pasukan dan putra bangsa kita meninggal tewas di Lebanon, dan emosi-emosi terkait apakah ada Israel yang melobi. Di sini tidak ada AIPAC seperti di Amerika. Ada Frenzel. Dan Reza dan itu harus bisa dibuktikan
kalau misalnya membiarkan Ibu Prabowo punya bisa masuk tuduhan ke Amerika itu, Serikat karena ikatannya negosiasi dia dengan Prabowo untuk tidak menyebutkan hal yang buruk tentang Israel. Saya ingin kalau misalnya memang itu ada, itu harus dibuktikan dengan data dan harus dipertanggungjawabkan di publik gitu. Ada di YouTube Baik, sekarang 2045. YouTube menjadi referensi untuk dibuktikan di publik. Reza adalah narasumber. Mbak Fira, saya 1 menit sebelum Sebentar, berakhirnya. saya kasih kesempatan terlebih dahulu karena ini memang harus mendapatkan peran gitu ya. Bagaimana kemudian pemerintah menjawab ada tuduhan seperti ini? Iya, tuduhan seperti itu kan harus dibuktikan dan ternyata buktinya adalah link YouTube tadi dari narasumber yang dan kemudian kita harus mengecek narasumber Dan itu siapa. Jakarta gitu. Post. Iya, Posting. tapi Karena ya tadinya Pak kalau Prabowo nggak misalnya boleh masuk ke Amerika Serikat hanya berkat ya lobby apakah ini. tuduhan itu Dengan berbasiskan janji, data atau hanya asumsi semata ini masyarakat tidak boleh dibuat gaduh oleh ini, dan saya 1000% yakin dan bisa meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa itu tidak ada sama sekali presiden terbelenggu oleh lobby Israel. Di sini tidak ada IPAC dan Pak Presiden sangat membela Palestina dari zaman dulu. Ini bahkan perorangan ya, bukan lobby. Sebelum menjadi presiden, beliau sudah menyumbang sangat banyak dari kocek pribadi beliau untuk Palestina. Jadi sama sekali ini tidak benar. Tidak ada urusan begitu ya, tidak ada. Oke, itu jawaban dari pemerintah, Prof. Saya ke Pak Saya Ngabalin. cuma sedikit saja. Selain daripada 10 poin yang tadi saya sebutkan, saya kira yang amat terpelajar, Prof. Susi juga tahu bahwa salah satu yang menjadi penyebab kenapa Iran itu menjadi musuh bebuyutan atas misi besar Amerika perang terhadap teroris itu lagi-lagi karena proksi-proksi yang dibiayai oleh Iran, termasuk di sini adalah Hamas. Bagi kita orang Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, kami mengutuk keras terhadap setiap kematian atas bencana kemanusiaan dengan perang. Itu ya saya setuju. Dan itu menjadi misi besar. Saya kira kalau representasi Prabowo sebagai anak Indonesia, tapi karena sekarang menjadi presiden, menurut saya negatif karakter, negatif image yang dibangun ini tidak boleh terpublikasi atau tidak boleh menjadi legitimasi sesuatu yang benar, karena tadi dari koran yang cukup kredibel, tapi berapa banyak koran-koran kredibel ternyata Abu Nawas dan tulis lain baca lain, kata Mr. Bahlil, dan penuh dengan fitnah. Saya baik sebagai seorang masyarakat intelektual, ada adik-adik ini di semua mahasiswa, dan saya menghormati rasa junjung tinggi saya sebagai alumni Universitas Indonesia dan Ibu Susi. Saya mau bilang bahwa pernyataan Ibu Susi, Profesor Susi harus dicabut karena itu berbahaya bagi kepentingan Indonesia. Karena apa? Karena ini opini dan ini fitnah yang sungguh sangat murah. Tidak bagus bagi seorang presiden Prabowo dituduh kayak seperti ini. Kenapa? Karena pada waktu Prabowo menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Ibu Mega pada waktu itu clear. Apa urusannya Amerika Serikat bicara tentang Declaration of Human Rights dengan HAM, sementara tadi Ibu Susi atas nama kepentingan kemanusiaan kita setuju atas matinya manusia-manusia yang tidak berdosa itu. Kenapa urusan HAM yang terkait dengan Prabowo itu menjadi dia dilarang masuk ke Amerika dan itu harus terpublikasi? Saya kira ini sesuatu yang menurut saya tidak baik, tidak benar. Dan itu menurut saya sebagai anak negeri, anak bangsa ini harus terbantahkan. Oke, baik. Bang Hasibullah dari tadi menunggu untuk komentar juga. Ya, kita kan menjaga negeri ya, kita menjaga negeri, dan Hamas itu dibiayai Netanyahu. Dari uang Qatar, dari uang Qatar. Ada tulisannya, tulisan Arab. Aduh, Profesor, saya ampun, mohon ampun ibuku tercinta. Kalau kalau Hamas lagi dibiayai oleh Netanyahu, nauzubillahi min zalik. Bagaimana bisa ceritanya? Ibu, tolong baik-baik, coba Ibu berpikir. Bagaimana bisa Netanyahu? Ada buktinya. Ini KSP. Bagaimana ini mungkin Hamas? KSP apa bagian propaganda yang absurd? Itulah yang saya bilang. Itulah saya bilang.
Itulah yang saya bilang bahwa dalam teori komunikasi ada yang disebut dengan content analysis. Ibuku, guruku yang saya hormati. Poin inilah propaganda dimainkan dalam peran. Kalau Hamas lagi dibiayai oleh Netanyahu, na'udzubillahi min dzalik. Saya beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Itu tidak benar. Makasih Mbak Elvira. Saya terus terang kecemasan saya jadi berlipat-lipat melihat pembicaraan kita menjadi seperti ini. Saya mungkin dua tentang topik yang di luar konteks menurut saya, tentang BOP dan kemudian tentang tadi juga disampaikan, tapi karena udah dibahas saya cuma masuk sedikit ya. Yang pertama tentang BOP saya punya posisi sendiri, bahkan di sini juga pernah saya sampaikan, dan saya menghargai perbedaan-perbedaan termasuk yang disampaikan Prof. Susi bahwa itu katakanlah melanggar atau mengancam PBB dalam resolusi 2803. Tapi yang sejauh saya pahami memang di resolusi itu dimuat mengenai kata-kata BOP. Dan sah saja kalau kemudian ada pengamat dan ahli mengatakan itu melanggar atau menjadi ancaman bagi PBB. Cuman yang ingin saya sampaikan, sekuat apapun pendapat itu hanyalah pendapat, bukan resolusi tersendiri. Jadi kita harus memberikan ruang di situ. Kita menghormati yang disampaikan Prof. Susi dan profesor yang lain. Tapi kita juga harus tahu itu hanya opini tentang BOP di dalam resolusi itu, bukan resolusi itu sendiri. Karena itu menurut saya kembali kepada teksnya, kembali kepada resolusinya. Yang kedua saya ingin masuk, saya belakangan cemas karena seakan-akan kita dipaparkan analisa obat tertentu di Indonesia, saya nggak sebutkan namanya, yang sakit apapun itu obatnya. Ini masalah apapun di Timur Tengah solusinya keluar dari BOP. Saya katakan sebelum ada BOP konflik itu sudah terjadi. Dan saya berpandangan terlalu naif mengatakan bahwa konflik atau solusi daripada konflik di Timur Tengah adalah keluar dari BOP. Jadi saya ingin mengatakan oke, BOP itu persoalan, tapi perang Iran ini adalah persoalan yang lain. Ayo kita masuk kepada temanya, jangan terlalu kita punya ambisi tertentu lalu dalam tanda kutip meredam tema kita. Dari situ saya ingin masuk Pakistan tadi. Kenapa Pakistan menjadi diterima? Ya, kita kembali ke konteks Ustaz ya. Kita kembali ke konteks. Kenapa Pakistan diterima? Yang pertama, kalau saya baca dari yang terjadi di Timur Tengah hari ini, Pakistan berbatasan sama Iran. Jadi dia punya poin lebih daripada negara-negara yang lain. Dan yang kedua dia juga punya nuklir. Nah yang ketiga ini yang orang kurang banyak bahas. Pakistan soulmate dengan Amerika. Dia diterima oleh Amerika. Kalau diterima Amerika apakah otomatis diterima Israel? Belum tentu. Hari ini kurang lebih berapa jam? Mendekati 20 jam atau 15 jam dari gencatan senjata tadi dilakukan. Apa yang dilakukan Israel? Israel sudah mengatakan Libanon tidak masuk daripada gencatan senjata. Padahal di poin yang 10 tadi, itu jelas diminta oleh Iran bahwa Libanon adalah bagian daripada kesepakatan. Artinya apa? Troublemaker sudah mulai dilakukan oleh Israel. Dan yang kedua, ini yang sekarang menjadi menguat, bukan tidak mungkin ke depan ini akan mengalami dinamika lebih lanjut, terutama di dalam tadi persekutuan kawasan, karena Pakistan dianggap terlalu dalam tanda kutip kepada negara-negara Arab dan negara-negara Islam daripada India. Tadi dikatakan pemicunya adalah konflik Pakistan dengan India. India membangun aliansi dengan Israel, sementara Pakistan bangun aliansi dengan Arab Saudi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembalikan kepada tema ini secara objektif, tidak membawa sentimen politik dalam negeri. Saya sangat menghargai berbagai macam persoalan kita, tapi mari kita juga sajikan kepada pemirsa bagaimana kita membedakan tema-tema ini. Kalau kita ada masalah di dalam negeri, besok kita bikin tema Mbak Elvira ya, khusus tentang dalam negeri. Tapi ini kita bicara tentang Iran, kita bicara tentang Israel, apa yang bisa kita punya. Dan saya setuju, mestinya Indonesia dalam konteks itu hadir. Saya dari awal ini Prof Ngabalin mendukung agar Indonesia masuk dalam mediator ini. Saya nggak tahu apakah karena terlalu ditekan sana sini dan akhirnya agak menahan diri yang kata Prof Susi mungkin jadi nggak ada suara. Tapi saya nggak tahu kenapa yang terjadi. Tapi saya sangat mendukung kalau Indonesia turut ambil upaya dalam
membangun persoalan begini, Vira. mediasi. Persoalannya Presiden Prabowo itu telah mendeklar pidato di depan majelis umum sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sepanjang sejarah Republik belum ada presiden yang bicara tentang Israel seperti itu. Baru ada satu presiden namanya Prabowo. Mengerti nggak itu message-nya? Mengerti bahwa Indonesia tidak mau menjadi konflik. Tidak mau ada konflik di dunia ini. Karena dia akan berpengaruh sampai ke negara kita dan itu mendatangkan musibah besar, bencana kemanusiaan. Poin inilah yang menurut saya sebagai anak bangsa kita harus bicara. Kenapa? Karena semua orang dalam negeri menggunakan isu itu dengan menjudutkan pemerintah. Sementara saya berpandangan esensi dari pelajaran kami tentang international relation adalah keterlibatan setiap negara yang ingin perdamaian. Dan Indonesia mengambil peran itu. Sudah menurut Bang Ngabalin Makanya sudah saya ya? bilang kalau kemudian ini tidak dibicarakan secara transparan, kemudian Teheran tidak memasukkan poin itu terhadap Palestina dan Gaza, untuk apa standing agreement 10 poin itu? Makanya dari awal saya bilang Amerika memimpin perundingan ini dan itulah kegagalan demi kegagalan yang harus diperhatikan. Makanya dari awal saya bilang jangan overconfident, hati-hati. Baik Bang. Itu. Pak Dian. Begini, dari sisi diplomasi kita fokus di masalah Iran. Kembali ke tema ya, Pak Dian. Kembali ke tema. Begini, buat saya belum waktunya atau bukan waktunya buat Indonesia untuk cawe-cawe di Timur Tengah sekarang ini. Poinnya itu, bahwa kenapa kita sekarang lagi tidak punya leverage, tidak punya daya ungkit diplomasi. Apa? Lupakan yang namanya kita anggota aktif non-blok, kita anggota aktif OKI. Negara Arab itu semua OKI, semua non-blok, semua sebagian D8 tuh. Malah menyerang Iran, yang non-blok, yang OKI, yang D8. Buat saya kita tidak punya leverage dengan menggunakan paradigma lama. Karena apa? Alasan lain, saya selalu ngasih contoh. Negara kita Islam terbesar, moderat, Muslim, segala macam. Menyelesaikan masalah Arab Saudi dan Iran saja tidak mampu. Yang masuk Cina. Nah, buat saya begini. Yuk kita lihat konflik di dunia masih banyak. Yuk kita lihat konflik di kawasan kita ada. Dan disitulah mestinya kita bisa bermain seperti ketika kita turut menyelesaikan masalah Kamboja, turut menyelesaikan Mindanao Selatan, masalah MNLF. Sekarang ada masalah Myanmar, ada masalah Kamboja sama Thailand segala macam. Kenapa kita mau cawe-cawe? Padahal sudah jelas di sana kita tidak punya leverage. Di kawasan saja sebenarnya kita masih belum tentu bisa diterima. Di Myanmar saja misalnya kita itu kayak alergi sama junta militernya. Apa yang membuat kita belum tentu bisa diterima tadi di Timur Tengah? Karena kita sudah mulai ikut, makanya ASEAN ini buat saya sudah mulai keluar dari jalurnya ya. Prinsip pertama ASEAN tidak campur tangan urusan negara lain. Seperti ketika kita punya masalah di tim-tim. ASEAN tidak akan berani masuk karena mencampuri urusan. Sekarang ASEAN memutuskan menunjuk seorang utusan khusus ASEAN untuk Myanmar. Campur tangan itu. Penyelesaian seperti ini tidak akan jalan menyelesaikan konflik. Yang dilakukan ketika masalah Mindanao Selatan, kita bersama-sama negara OKI, Arab Saudi, bergabung solid untuk meng-approach Filipina. Berhasil. Kita solid dengan Perancis, berhasil menyelesaikan masalah Kamboja misalnya. Artinya apa? Ketika itu OKI non-blok masih menjadi leverage. Karena kita jelas non-blok, kita bisa diterima. Di sini, di Timur Tengah, kita saat ini tidak punya. Apalagi kemarin yang jauh itu, Ukraina. Tidak akan bisa. Buat saya yang diperlukan gini, dengan segala hormat sumpah Bapak Presiden, marilah kita berkaca, melihat apa yang kita punya, supaya kita bisa berperan di tempat, di waktu yang tepat dalam membantu menyelesaikan konflik, yaitu kawasan ekonomi. Pak mungkin ada yang mau ditambahkan. Bagaimana kita melihat saat ini tadi ya, ada banyak hal yang ternyata Indonesia kalau menurut Pak Dian, kita belum bisa berperan sepenuhnya. Kita lihat yang skup kecil dulu, tidak begitu ya Pak Dian? Yang kawasan kita dulu deh. Jadi kalau saya sih ngelihatnya, saya kan realis ya. Jadi kita harus kuat
Saya nggak perlu berteman dengan banyak orang kalau saya nggak kuat, karena saya pasti kalau saya tidak kuat saya akan dikalahkan negara lain. Pengaruh power saya diplomasi, power militer saya harus kuat semuanya. Nah, dengan lihat itu makanya saya ngelihat pendekatan pada Amerika dan Iran, saya ngelihat powernya. Saya nggak ngelihat ini baik, buruk, jahat, enggak. Nah, sekarang kalau kita mau berhubungan di dunia internasional, kita kan bebas aktif. Bebas aktif bukan berarti kita memihak. Bebas aktif itu bebas untuk melakukan tindakan apapun demi kepentingan nasional Indonesia. Kalaupun saya harus berteman, tentu kita ada batas berteman, tapi kita tidak harus bermusuhan. Jadi kalau kita harus mendekat ke Israel dalam rangka memenangkan kepentingan nasional kita, dan kepentingan nasional kita adalah membela Palestina. Kalau cara A kurang baik, pakai cara B. Jadi kita punya fleksibilitas. Kenapa? Pada akhirnya di dunia ini fleksibilitas hanya dimiliki negara yang kuat. Negara nggak kuat, nggak punya fleksibilitas. Nah sekarang saya melihat permasalahan ini adalah kalau kita menggunakan satu pendekatan berhadapan negara-negara yang keras kepala kayak Israel semacam itu, ya mungkin kita pakai pendekatan lain. Kita bisa coba cara lain. Kan Presiden sendiri bilang kalau kita nggak cocok ya kita keluar aja gitu. Tapi kita coba ini. Artinya beliau tidak, ya nggak salah gitu kan kata beliau itu. Jadi bisa keluar aja nggak apa. Tapi sekarang belum waktunya keluar. Kenapa? Kita belum mulai loh. Nah, tapi memang ada tantangannya. Tantangannya ya harus prosedurnya benar, itu berat, mengerikan, setuju itu mengerikan. Tapi itu kan tantangannya. Sama juga kalau 3 dari tentara kita mati terbunuh ya, contoh gitu. Terus kita pergi begitu ya, loh pergi kenapa? Karena kita takut. Malah kita kelihatan kayak loser gitu loh. Ya kita perbaiki prosedurnya, nanti kalau ada masalah lagi yang berat baru kita keluar. Tapi jangan kita baru mengalami satu benturan, kita langsung loncat ambil sekuci pelampung. Sama juga kalau soal BOP ini ya, soal salah benar itu nanti. Karena apa? Kan belum terjadi. Kesalahannya belum terjadi, benarnya juga belum dibuktikan. Ya biarkan aja dulu, nanti ada permasalahan, ada tantangan. Tantangannya berat, ya betul. Tapi peluangnya juga ada mestinya. Nah, peluang itu biar diambil aja. Toh ya kita kan semua pengen eksis. Negara itu kalau bebas aktif itu bebas untuk melakukan apa yang kepentingan demi kepentingan nasional kita. Aktif juga aktif. Mendekat ke sini, mendekat ke situ, nggak masalah selama kita nggak menjadi negara yang berkebalikan dari negara Indonesia, selama itu masih dalam konteks ini, ya kenapa nggak biar aja gitu, nanti kalau ini gitu, Pak jangan ke sana Pak, kita setiap saat boleh kita tegur tuh presiden kita, Pak jangan lewat situ Pak, gini gitu, saya kira nggak masalah, kan kita nggak pernah ada larangan kan, mengatakan beliau Pak itu salah, ya nggak apa-apa, tapi jangan belum apa-apa kita kabur, itu kan pilihan yang nggak baik ya. Baik. Saya harus jeda dulu nih sebelum kabur. Yang mau nanya di YouTube CNN Indonesia, kami jeda dulu. Kami undang Anda untuk bertanya kepada narasumber yang hadir bersama kami melalui akun YouTube CNN Indonesia. Head to Head with Elvira akan kembali sesaat lagi.